menurut Jogja, menurut Solonan, menurut ini ngapain kita kan punya Wonosobo, ya udah kita kembangkan punya Wonosobo. Jadi kalau gimana nih, Pak? Kalau saya itu ya bagi saya sama. Kita orang Wonosobo, kita orang jiwanya seorang seni, buat dikembangkan. Nggak usah mikir negara lain. Wonosobo ini sudah penuh kesenian. Walah, sudah penuh. Ini maaf ngomong, Wonosobo ini gudangnya seni. Mengulas lebih dalam seperti apa perjalanan beliau, ya kan. Barangkali orang kan bertanya, kok Maestro dia rekam jejaknya seperti apa, lah kan perlu ditekankan. Mari kita simak seperti apa ungkapan atau ulasan beliau soal seni budaya warisan para pendahulu, yaitu Lengger dan Tari Topeng. Beliau dan Mbok Soekarsih didedikasikan oleh dinas bahwa beliau ini adalah seorang maestro Lengger. Karena sebelum adanya Lengger Perempuan atau Bu Soekarsih ini ada, yaitu Lengger laki-laki atau Lengger lanang. Beliau salah satunya. Aktivitas Pak Bambang sehari-hari ini seperti apa untuk sekarang ini? Kalau sekarang ini saya ini memang kerjaan saya ini masih amburadul. Amburadul itu tidak bisa ditentukan. Kadang-kadang saya bawa kendaraan mikrobus untuk mencari sesuap nasi lah, untuk menyukupi keluarga di rumah. Jadi penyerep sopir istilahnya, nggak punya kerjaan yang menetap. Nah, itulah karena ya satu, yang keduanya kan usia saya sudah tua. Jadi semampu saya, kerjaan saya yang kira-kira saya ini mampu saya kerjakan demi menyungkupi keluarga. Itulah. Tapi ini perlu digarisbawahi bahwa masa mudanya itu dulu pernah berjuang untuk nguri-uri seni budaya di Wonosobo. Dan ini harus diapresiasi, jangan sampai pensiunan atau orang-orang yang sudah mentas dari seni itu nggak diperhatikan gitu loh kehidupannya. Ya ini PR juga buat Dinas Pariwisata dan pemerintah bahwa orang-orang yang benar-benar murni pure pengen menguri-uri budaya itu masih banyak yang ada dan mungkin ya lebih diperhatikan. Oke, Pak Bambang, ini juga banyak yang bertanya nih Pak Bambang nih, awal mulanya tuh gimana sih soal Lengger itu gimana awalnya kok apa ya mentalnya kok ono wong lanang kok jadi wong wedok joget jebebengan, apalagi di saat itu kan Lengger ataupun tari topeng kan sesuatu hal yang apa ya? Iya, katakan yang unik atau gimana lah. Mungkin unik dan mungkin itu di sesi orang berpandangan agama, apa ya? Musyrik atau apalah itu. Saat itu kok wani-wanine. Sekarang begini, saya jelaskan mulai awal. Saya berani terjun di bidang kesenian tari topeng atau Lengger dulu. Memang saya melihat pertama hobi. Seneng, bukan main hobi aja, seneng sama tari topeng. Saya seneng. Saya masih muda, masih bujang. Lah, ya katakanlah masih bujang itu belum punya rencana apa, masih anak lah. Menangi maestrone pembuat topeng tahu. Jainam ya, wow. Namanya Bapak Jainam. Itu sesepuh
kesenian Langen Sari Sejambu dulu namanya. Terus yang kan dulu kan orangnya tua-tua semua. Nah, begitu saya lama ikut terus tampil, pas kebetulan, ini kebetulan tari topeng Langen Sari Sejambu itu pentas dipakai di Ngadisuko. Kertek. Nah, berhubung sudah selesai main jaranan, sudah selesai, waktunya sudah agak sore, sudah jam 1:30 lah kurang lebih. Yang biasanya ngelengger laki-laki itu kayak Sarman itu belum datang. Terus namanya Pak Jainam itu, terus Pak Suroto yang sesepuh-sepuh itu, saya ditunjuk suruh ngelengger. Lah saya bingung, wong saya ndak bisa nari lengger, ndak tahu, ndak tahu saya. Nah, udah gitu terpaksa saya berdiri. Oke lah, saya berangkat nari lengger di Ngadisuko. Siang sampai sore. Nah, Pak Jainam itu sesepuhnya Langen Sari Sejambu itu sama Pak Suroto dan semua dari rombongan itu setuju kalau saya dijadikan lengger sejambu. Nah, itu pun maaf ngomong, saya belum tahu lagu ini sudah selesai atau belum. Itu saya tidak tahu. Lah, begitu saya nari, saya gimana nih narinya perempuan? Saya bingung. Terpaksa ya. Tapi maaf, memang dulu nggak ada apanya, pakai kudung, kayak kain kayak gini terus dipakai jamang udah. Saya jogetnya belum sederhana banget. Sederhana. Nah, tapi lama jalan tuh cocok, ini saya setuju buat lengger sejambu. Nah, itu sampai bertahun-tahun. Sedikit pun saya tidak ada rasa apa itu, wah saya mau dibayar berapa, dapat upah berapa, sama sekali tidak ada. Demi Allah ini saya bilang. Pure, pokoknya memang saya itu hobi dan saya itu senang, memang jiwa saya seni. Bisa ndak bisa saya senang sama kesenian tari topeng, paling senang. Terus awal-awalnya jenengan kan dari ini tadi udah diungkapkan bahwa jenengan itu awal belum tahu apa-apa ya, lagu apa-apa. Terus belajar lenggernya itu sama siapa? Terus nekat ke situ gitu loh. Terus saya padahal nggak ada yang mempelajari. Saya kan melihat dengan tingkah yang lakunya yang sudah ngelengger itu, saya ngelihat. Nah, terus karena saya punya orang tua namanya Bu Sri dulu, kan dia juga guru tari Serimpi kalau di Serimpi itu anak-anak kecil. Lah saya minta gimana kalau orang nari perempuan itu kayak Serimpi gimana, Mak? Saya diajari hanya. Ibu jenengan sendiri? Ya ibu saya. Wow, belajar dari ibunya. Ibunya terus dia gini ya, sampai saya hiasi ini muka perempuan saya belum bisa diajari ini gini loh, di make upnya saya belum tahu dulu, diajari sampai awal sampai saya tuh bisa make up sendiri. Nah, terus saya nyoba di rumah dulu ya, rumahnya rumah pinjem lah, bukan rumah sendiri sama orang tua. Ya maklum, memang orang nggak punya. Nah, ini saya bukan mendasar, bukan, memang keadaan begitu. Nah, saya megang kaca, terus saya berias sendiri di rumah, nyoba hias perempuan, gini mak, ya betul. Nah, itulah caranya. Kalau mau digini bisa, digini bisa, pakai godek gini boleh, tapi godeknya godek perempuan. Namanya di sini godek kan, kalau laki-laki kan panjang, gitu, itu lain. Oh ya. Nah, terus tapiannya gimana, Mak? Ini dulu kan lain dengan sekarang tinggal masuk, belum udah beres. Dulu enggak, pakai jarit, mubet, pakai stagen, waduh mumet ya. Pakai kotang juga, walah, itulah. Ya udahlah, karena saya sudah kejatah di kesenian itu, lah saya ditari sama Pak Jainam. Gimana? Sanggup jadi lengger? Besok saya ditanya begitu, jawaban saya enak. Oke, ya Pak, siap. Ya gitu. Nah, saya ngelengger siang malam sampai saya itu lincah ngelengger, tahu gending Gondang Keli, tahu gending Gunung Sari, tahu gending Sontoloyo, Melip dan sebagainya, sampai apal saya itu. Nah, itu saya itu terus ngelengger. Alhamdulillah saya ngelengger ini
sebulan itu tidak pernah telat, mesti minimnya tuh 4 kali dipakai, itu minim. Wow. Sampai saya itu capek sebenarnya. Bosen nggak saya sedikit dipakai, digunakan. Tapi dulu ditanggap sama orang yang punya hajat, apa itu namanya, minta harus ada namanya lenggernya yang ini gitu. Request lah ya. Nah, minta yang namanya yang lengger ini. Ya saya ini yang diminta. Nah, berhubung dulu itu ada lengger yang tua namanya Pak Basor. Oh, Mbah Basor. Nah, kan masih hidup. Oh, udah mati kan? Iya, iya. Nah, itu namanya Pak Basor. Kemarin alhamdulillah ya saya sempat mengulas beliau. Iya. Saya ini sewaktu ngelengger itu bersaing sama Pak Basor itu saya. Lengger pertama lanang nih. Iya. Dan bersaing. Ya, berhubung daripada nanti saya capek siang malam, saya bagi, lama-lama saya bagi. Udah pernah terjadi protes yang punya hajat. Gimana itu? Nah, ini terjadi betul. Padahal baru lengger lanang itu. Iya, protes. Protes sama ketua. Pak Roto, mana lengger yang itu? Gitu kan? Kan belum tahu nama saya. Gini Mbak, Bu, ngundang Mbak apa yang lengger itu nanti malam jatahnya. Nah, itu baru dia sudah ngelelah lah. Padahal maunya kan ada saya. Lah orangnya mana? Lah itu baru duduk. Gitu. Oh ya sudah gitu. Nah ini ya biar gantian, kan ada 2 biar gantian, biar kasihan lah capek siang malam. Gitu. Iya, nggak apa-apa. Lah mulai jam 1:30 sudah selesai gending terus pontulan Pak Basor saya suruh ngelengger siang. Ya Pak Basor ngelengger siang, ya gitulah. Tapi penonton tetap ya sedikit agak kecewa karena yang ditunggu-tunggu saya. Nah daripada ini berdua siang malam kan capek semua. Ya bergantian lah oplosan. Itu saat itu belum ada lengger wanita ya? Sama sekali belum ada, belum dikenal. Kira-kira tahun berapa nih? Waduh, lah itu tahunnya saya nggak tahu. Saya itu ya ada lengger perempuan pun saya juga belum begitu punya kok ya, istri kok. Oh gitu, masih bujang benar-benar. Ya, ambil bujang, tapi hampir mau punya istri gitu. Ya istri pun itu dulu kepilut dengan saya. Ya jenengan ngelengger. Ya sampai sekarang sekarang ini nih istri saya. Gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa, memang jodoh saya begitu. Tapi istri protes nggak deh Pak? Oh, udah ada protes. Udah tahu lah. Iya, karena setiap saya ngelengger dia pasti nonton. Nontonnya aja sama kakaknya perempuan juga. Ini kisah asmaranya ini. Tapi saya dulu kan nggak ada yang namanya pacaran. Nggak ada, hanya main mata dari jauh. Oh, saya baru nari ya dia gini ya saya gini. Gitu aja, jadi main mata sampai saya suruh pulanglah udah malam. Dia hanya gini-gini. Itu dulu. Ya, tapi ini menarik nih, kisah asmara di balik lengger lanang. Nah, ada lengger perempuan pun saya masih ngelengger. Masih ngelengger saya bersama. Lah kalau munculnya itu Mbak Sukarsih itulah Mbak Sukarsih, karena ada Mbak Karsih saya suruh siang main. Nah nanti malam tapi jenengan masih tapi saya malam. Ya. Nanti malam saya duet sama Karsih ini. Penonton memang penuh di waktu saya ngelengger. Jadi sampai ya banyak yang ya senang sama itu, banyak ya orang itu setengah tergila-gila tapi nggak diutarakan dah. Ya sampai sekarang masih hidup orang itu yang tergila-gila sama saya. Cerita sendiri, ngomong sendiri, bukan saya yang nanyakan. Sampai sekarang masih hidup tuh orangnya. Katanya gimana katanya? Saya dulu ngantek kedanan Mas sama sampean. Kenapa edan kok orang galeng-galeng gelem? Bingung yang. Itu gitu dulu. Apalagi zaman dulu ya Pak ya. Belum ada HP. Masih 0 HP. Telepon aja ya harus di kantor pos di ini. Wartel dulu. Wartel dengan sekarang ya Pak ya. Iya. Main lengger karo HP-na. Nah, itulah. Maka saya kan hanya berpesan. Berpesannya begini, kita baru dibutuhkan dengan orang, tenaga, pikiran, ya di bidang kesenian lah.
Apa yang dibutuhkan? Nah, kita soal itu harus disiplin, patuh aturan. Aturan apa maksudnya? Aturan di waktu kita dibutuhkan. Profesional. Nah, namanya penari, ya entah wayang wong, entah ketoprak, entah dalang, kalau sudah naik di atas panggung, tetap disiplin. Tidak ada namanya maupun apa terus ya kalau sekarang ini maklum memang sudah hanya HP ya. Dulu kan memang nggak ada HP. Tapi untuk profesional tetap HP harus ditinggal, Pak. Itu saya nggak ngelarang bawa HP. Tapi di waktu sudah duduk di krosip pentas, lengger, saya mohon untuk hormatilah pribadinya. Biar punya penghargaan sama penonton. Dihormati sama penonton. Wah, ini disiplin. Jadi kita menikmati gending yang akan muncul nanti, gending apa. Nah, dan keduanya, lengger itu apa yang sudah diajarkan guru itu dinikmati narinya. Jangan disepelekan. Guru pun juga sudah susah payah memberikan ajaran kepada siswa lengger istilahnya. Tapi zaman sekarang orang menonton ini bukan nonton joget rupane ayu ora kualitas tapi sementing ayune. Ayu nek ora ayu lah lenggere ireng tuwek. Nah, itu ada begitu. Pulang. Nah, inilah yang maka saya ini karena saya sudah bertahun-tahun jadi lengger. Tanya tuh Pak Suroto masih hidup. Sepeser pun 1.000 rupiah saya belum pernah saya dapat bayaran. Belum pernah sampai sekarang pun. Belum pernah. Ini kalau tidak percaya boleh nanti tanya sama Pak Suroto masih hidup. Belum mati orangnya, masih hidup tuh. Itu saksi saya, bloko saksi saya. Sama Pak Sarman, boleh tanya. Demi kemajuan kesenian tari topeng daerah Kabupaten Wonosobo. Wow. Ini Pak. Demi kesenian. Bukan demi uang ya Pak? Bukan. Kalau demi uang saya banyak uang, saya nggak bisa punya motor. Wow. Motor juga punya sampai sekarang kok. Tapi saya senang. Jadi saya senang dulu apa? Besok kalau saya sudah diambil kepada Allah, saya sudah menitipkan jasa yang baik kepada kesenian. Wow. Yang seneng. Kalau nggak seneng saya mah terserah itu pun. Tapi saya sudah perjuang lah. Demi kesenian daerah Wonosobo ini, saya mohon jangan sampai musnah. Itu lengger perempuan ya silahkan, mau laki-laki silahkan, tapi disiplin dipakai, disiplin, dan jangan sampai ada keributan masalah apa-apa dengan rombongan kesenian yang lain. Memang beda-beda. Wonosobo ini kan kesenian yang khas kan hanya macam dua caranya. Yang pakai sinden dengan yang tidak pakai sinden. Hanya itu bedanya. Kalau pakai sinden memang gamelan tuh banyak, komplit kayak wayang. Tapi kalau yang kayak jambu itu alatnya ngirit sebenarnya. Hanya gong, bende, kendang, demung saron, terus angklung. Udah itu aja dulu. Tapi kok ramenya bukan main kayak dulu itu. Wah, edan pokoknya. Kalau sudah bende bunyi, pungkul, wah udah pokoknya sak cindile abang metu kabeh. Nek nyun samune panjenengan yuswane pinten nih, Pak? Sekarang saya lahir 57. 57. Kalau sekarang udah berapa tahun? 60? 57 kurang lebih ya. Saya lahir tahun 57. Lahir saya. Berarti dihitung di lengger berapa tahun nih, Pak? Meletus Kawas Nilan Dieng kan 78 itu. Ya. Meletus itu saya sudah ngelengger. Oh, 78. Sudah ngelengger, tapi kan belum begitu fokus ngono lho. Belum mendalami lah. Belum, masih enggak karu-karuan bagi saya karena ini pakaian aja ya kayak gini terus tinggal pakai apa itu? Jamang. Udah dulu kayak gitu. Belum ada kemajuan ada wig itu belum. Lah lama saya pas begitu ngelihat di salon, udah ada salon, ada yang jual wig, terus saya itu belikan wig yang panjang, harganya berapa nggak tahu Pak Roto, saya dibelikan sama Pak Suroto, pakai wig. Nah ini ya kemajuan saya terus pakai wig, nggak pakai kain kudung kayak gini, nggak, rambut panjang segini,
Itu jadi tambah serem rame lagi itu. Heran. Kalau dulu kalau Pak Sarman kan pakai cemoro panjang gini, saya nggak sanggup lah, berat. Nah itulah kemajuan saya gitu. Untuk ya terakhir nih Pak nih, kan sekarang generasi muda ini, wah kiblatnya tarian itu orang Jogja Solonan. Padahal menurut sejarah pun Wonosobo itu kota peradaban ataupun lebih tua dari sebelum Mataram, malah ada itu Wonosobo lebih tua. Dengan kata lain berarti sejarah atau seni tari budaya itu sudah ada loh. Ya iya. Nah, terus ini untuk generasi ini, udahlah saya pikirannya gini Pak Bambang. Kita Wonosobo itu punya kebanggaan kesenian sing lahir dari Wonosobo. Menurut Jogja, menurut Solonan, menurut ini ngapain kita kan punya Wonosobo, ya udah kita kembangkan punya Wonosobo. Jadi gimana nih Pak? Kalau saya itu ya bagi saya sama. Kita orang Wonosobo, kita orang jiwanya seorang seni, buat dikembangkan. Nggak usah mikir negara lain. Wonosobo ini sudah penuh kesenian. Sudah penuh. Ini maaf ngomong, Wonosobo ini gudangnya seni. Leres. Gudangnya seni di Wonosobo. Mau topeng ada, dolala ada, ya. Bangilun ada. Mau kesenian apa? Terbangan ada. Ya, komplit mau orjenan ada. Tinggal pilih. Wayang dalangnya ada. Mau ketoprak bisa. Nah, ini kan padahal sebenarnya tuh Wonosobo ini gudangnya seni. Tinggal orangnya itu mau seneng yang mana. Benar seneng yang mana itu apa? Mau lenggeran, apa tayuban, apa dolalaan, tinggal pilih. Itu bagi saya begitu. Apain kita cari ke sana sama saja. Cengkok enggak usah dipikir. Ya. Kas Wonosobo ya kas Wonosobo. Enggak boleh dirubah-rubah. Jangan dirubah-rubah. Kas Wonosobo, kas Solo biar kas Solo, Jogja ya biar Jogja, Banyumas biar Banyumas. Kita punya sendiri. Kita punya pedoman sendiri, hak sendiri ya. Itulah yang dibikin. Saya setuju. Itu ya, bagi saya. Kita harus bangga apa yang jangan kita dirubah. Ya. Kita tetap kuat. Ini kas Wonosobo. Soalnya tuh gending silahkan. Ya, itu memang perlu. Model cengkok apa? Mau model jaipongan lebih bagus. Kan kita hanya nyontoh cengkok gending. Tapi kalau ciri khas Wonosobo jangan dihapus. Tidak boleh saya. Itu sampai besok pun saya tidak boleh. Tidak setuju lah pokoknya. Tetap khas Wonosobo. Soal kita ngangsu kaweruh masalah gending dan lalu, monggo silahkan itu bagus. Namanya ngangsu. Tapi ciri khas Wonosobo jangan dirubah. Tetap Wonosobo. Jogja, Solo biar Solo. Gitu loh. Aku setuju dengan Pak Bambang. Tidak bisa dirubah-rubah. Oke, matur suwun sangat Pak Bambang. Mungkin sekian atau ada terakhir yang ingin disampaikan para generasi. Intinya memang ada. Gimana Pak? Saya ini yang saya utamakan bukan masalah menari topeng, bukan. Kembali ke lengger lagi. Saya sangat mohon kepada lengger perempuan sekarang ini, saya juga berterima kasih yang tidak ada batasnya berterima kasihnya kepada lengger-lengger sekarang ini. Ya, jangan perempuan berani menampilkan nari lengger, nari topeng. Saya berterima kasih sekali. Tapi saya mohon jagalah pribadinya. Itu dijaga. Nek wong biyen nek wong kula ngarani, "Nduk, dadi wong wedok aja ngantek ucul kembene." Itu aja. Tahu nggak itu artinya? Nah, maksud saya ini sebenarnya ya kalau orang tahu itu sudah dalam loh saya ngomong gini. "Nduk, nyambut gawe, kerja ya kerja, nanging Nduk, aja ngantek cara wong biyen iku ucul kembene." Mangkat utuh, bali ya kudu utuh. Laras. Apalagi persepsi orang kan lenggerke pikir. Nah, syukur di waktu nglengger. Ini saya minta syukur. Nek wis ndek bojone nek bubar kon metuk. Nek bubar bojone kon metuk.
itu lebih aman. Aman. Menjaga diri. Nah, biar enggak terganggu, enggak diganggu. Hanya barang sepele, orang satu, nanti juga kena semua dampaknya. Kena semua. Lengger mana tuh? Lenggernya ini namanya, bukan orangnya. Oh, jadi nek lengger ngono saiki ngene. Nah, ini dampak jelek. Demi kesenian memang saya tidak pantang menyerah untuk berusaha jadi melengger. Tidak pantang menyerah, lemah tambah semangat dulu sekarang. Tapi dia itu saya berhentinya di terus ada Sukarse muncul, lama-lama terus ada yang muncul lagi. Nah, saya pelan-pelan saya berhenti. Oh, iya. Satu lagi nih Pak, nih apa? Saat jenengan dadi lengger lanang, ada yang menghujat jenengan nggak sih? Menghujat atau menghina atau wong lanang kok macak wong wadon. Mas, kenapa sih sampean kok lanang kok bulan-bulan macak wong wedok? Loh, aja ngono. Iki kesenian, bukan masalah dagangan. Kesenian. Lah, mbok luwih aman nek wong lanang juga, wong lanang juga tidak ada apa jenenge? Jane ana cemburuan. Pangane bojone kono joget. Terus jogeti kaya aku. Kan kene wong lanang, ora mungkin kok nak cemburu, mbok arek ngambungi ora cemburu lah wong lanang. Nah, ini ibaratkan ngono kuwi. Lah nek sekarang kan kita harus jaga. Jaga pribadi itu yang lengger-lengger, tapi dijaga pribadinya. Jangan sampai nama lengger ini seolah tuh kayak hina. Saya tidak rela. Tercemar lah. Nah, saya tidak rela kalau sampai tercemar nama lengger itu. Saya karena saya apa? Saya sudah merasakan pahitnya lah. Nah, sekarang untuk generasi sekarang ini, monggo nikmatilah ngelenggernya dan resepilah lagunya, jogetnya. Apa yang sudah diberikan dari gurunya itu betul-betul diamati jogetnya. Oh, gurunya gini. Tolong itu betul-betul, jangan sak geleme dhewe. Jadi biar apa itu, kalau orang yang nanti nonton itu orang seni, oh, jogetnya kok pas nyindir kok orang nyindir kok mengko ngono tok. Wah, iki sapa sing mulangi? Gurunya kena nanti. Nah, ini bagi saya begitu ya. Bukan saya apa-apa, karena saya ini kan sudah ya katakan sudah mulai bertahun-tahun lah jadi lengger, berkecimpung di lengger sudah bertahun-tahun. Jadi saya mohon, sangat-sangat mohon dan terima kasih kepada lengger-lengger sekarang ini. Tapi saya pesan, jagalah pribadinya. Terus yang kedua, terus yang disiplin lah dengan kewajibannya. Disiplin waktu, dan waktu pentas nari, ya udah narilah. HP-nya dihentikan dulu. Itu kalau bisa. Kalau enggak, monggo silahkan kepada yang apa itu menonton silahkan. Yang menilai bukan saya sendiri, tapi semua penonton bisa menilai. Nah, itu begitu. Terima kasih Pak Bambang. Satu hal yang jadi catatan bahwa panjenengan semua itu generasi yang mempunyai beban untuk mempertahankan warisan tradisi, di mana hal tersebut sudah dipertahankan dan diuri-uri oleh para sesepuh pendahulu yang harusnya kita hargai dan harus kita dengarkan apa makna yang beliau tuturkan. Jadi jadilah generasi yang baik, bijak, dan terus nguri-uri budaya. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.